Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, pada video kali ini kita akan membahas terkait Pak Anies Baswedan, di mana Pak Anies ini menjelang akhir kepimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Karena kalau kita melihat masa jabatan Pak Anies itu sebenarnya berakhir pada 16 Oktober 2022. Namun ada surat edaran dari Kemendagri yang mengharuskan sebelum 30 hari masa jabatan berakhir, maka jabatan gubernur itu harus diberhentikan oleh DPRD DKI Jakarta. Kemudian berdasarkan rapat dari DPRD diputuskan masa Pak Anies Baswedan berhenti itu pada 13 September 2022. Berarti kurang beberapa hari Pak Anies akan selesai masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada satu program Pak Anies yang ini dinanti oleh publik, yaitu rumah DP 0 rupiah. Dan ini juga ditunaikan Pak Anies, diresmikan Pak Anies Baswedan kemarin. Nah, sahabat Enjoy Channel, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba kita lihat terkait rumah DP 0 rupiah. Nah, ini sahabat Enjoy Channel, kalau kita melihat ini Pak Anies Baswedan meresmikan rumah DP 0 rupiah. Coba kita baca beritanya. Ini kita ambil dari Instagramnya Pak Anies. Alhamdulillah hari ini kita meresmikan 1348 unit hunian Jack Habitat DP 0 rupiah. Menara Kanaya Nuansa Cilangkap dan Menara Suasana Nuansa Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ini merupakan bagian dari Jack Habitat yang memberikan hunian berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta yang berkolaborasi dengan Perumda Sarana Jaya. Jadi rumah yang diresmikan ini ada 1348 unit yang ini bisa dipakai. 1348 unit yang diresmikan terdiri dari 480 unit hunian Menara Suasana Nuansa Pondok Kelapa, 236 unit tipe studio dan 244 unit tipe 2 kamar tidur, dan 868 unit hunian Menara Kanaya Nuansa Cilangkap, 538 unit tipe studio dan 330 unit tipe 2 kamar. DP 0 unik karena skema hunian ini masuk dengan mekanisme pasar, tapi ada juga peran pemerintah melalui bantuan uang muka down payment. Hal ini berjalan baik dan kita bersyukur sudah diresmikan 1348 unit. Bahkan pada periode sebelumnya, angka hunian DP 0 mencapai 95%, lebih tinggi dari apartemen yang kisaran 70%. Artinya, program DP 0 memang memiliki demand yang cukup tinggi. Jadi ini skema yang menarik bagi swasta juga, dan mudah-mudahan bisa semakin kita perluas lebih banyak lagi. Pendaftaran hunian DP 0 rupiah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perumahan Pemukiman. Silahkan ikuti IG atau Jack Habitat untuk berbagai solusi hunian warga lainnya. Coba kita lihat gambarnya Pak Anies Baswedan, teman-teman. Ini adalah Jack Habitat DP 0 rupiah Cilangkap. Luar biasa ini, bentuknya seperti apartemen, rumah bertingkat, teman-teman. Nah, ini Pak Anies meresmikan Kanaya, rumah DP 0 rupiah. Nah, ini warga masyarakat yang menghadiri peresmian rumah DP 0 rupiah ini cukup antusias. Nah, ini peresmian 1348 unit Jack Habitat DP 0 rupiah. Ini Pak Anies meresmikan. Ini merupakan hari-hari terakhir Pak Anies Baswedan meresmikan rumah DP 0 rupiah. Nah, ini Pak Anies juga berfoto dengan beberapa pejabat terkait. Nah, ini marketnya, teman-teman. Market rumah DP 0 rupiah.
yang diresmikan Pak Anies kemarin. Ini ada Pak Reza Patria juga memperhatikan terkait market dari rumah DP 0 rupiah. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait rumah DP 0 rupiah yang sudah diresmikan Pak Anies Baswedan. Ini adalah salah satu langkah yang cukup strategis bagi Pak Anies Baswedan untuk bisa membuat warga DKI Jakarta senang dengan program-program yang Pak Anies buat selama ini. Ini adalah bagian dari kontribusi Pak Anies Baswedan selama Pak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Banyak program-program yang bisa dinikmati oleh warga DKI Jakarta, mulai dari hunian rumah DP 0 rupiah. Kemudian kemarin Pak Anies membangun apartemen, kemudian membangun rumah sewa atau kos-kosan yang bisa dipakai oleh pekerja, dan ini menghadirkan tempatnya dekat dengan stasiun kereta. Ini memudahkan orang untuk melakukan perjalanan di tempat kerjanya. Jadi dimudahkan dengan rumah kos seperti ini. Dan ini memang dibutuhkan oleh warga masyarakat DKI Jakarta. Belum lagi Pak Anies membuat moda transportasi yang cukup strategis juga untuk kepentingan warga di DKI Jakarta. Jadi banyak program-program yang telah dibuat Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita lihat program yang kemarin, Pak Anies membuat Jakarta International Stadium, stadium terbesar di ASEAN, bahkan di dunia nomor 2. Ini dihadirkan Pak Anies Baswedan, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kemudian Pak Anies membuat sirkuit Formula E, yang kemarin ini luar biasa pengerjaannya, waktu cukup pendek, mepet, tetapi ini bisa digelar Formula E di Jakarta. Namun demikian kemarin Pak Anies disoal, dipermasalahkan oleh beberapa orang, dilaporkan ke KPK, dan Pak Anies kemarin menghadiri terkait undangan dari KPK untuk menjelaskan terkait Formula E. Dan banyak pihak yang mengapresiasi kehadiran Pak Anies Baswedan ke KPK untuk menjelaskan terkait Formula E. Dan masih banyak program-program yang Pak Anies lakukan selama di DKI Jakarta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengganti Pak Anies Baswedan nanti akan sama kemampuan kinerjanya dengan Pak Anies Baswedan? Ini yang patut dipertanyakan, karena kabarnya pihak DPRD DKI Jakarta nanti akan menyiapkan 3 orang yang diusulkan untuk menjadi calon pengganti Pak Anies. Sementara pihak Kemendagri ini juga menyiapkan 3 orang calon yang akan memimpin DKI Jakarta, dan semua itu akan diserahkan kepada Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi yang berhak untuk menentukan siapa orang yang akan menjadi pejabat gubernur di DKI Jakarta setelah Pak Anies Baswedan. Jadi ini paling tidak gambarannya sahabat Enjoy Channel, dan banyak pihak yang berharap pengganti Pak Anies nanti setara dengan Pak Anies Baswedan, bisa bekerja, bisa membangun Jakarta, bisa memberikan solusi terkait masalah-masalah yang ada di DKI Jakarta. Itu harapannya. Dan itu harapan kita semua sebagai warga negara, ingin Jakarta menjadi lebih baik. Kalau nanti ada pemimpin yang lebih baik dari Pak Anies Baswedan, ya kita syukuri bahwa mereka memang lebih baik. Tetapi kalaupun tidak lebih baik dari Pak Anies, ya tidak apa-apa, karena proses menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah Pak Anies ini adalah proses penunjukan PJ sampai 2024, bukan pemilu seperti kemarin. Dan pemilu nanti akan digelar di 2024 serentak dengan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Pak Anies Baswedan yang menunaikan satu persatu janji politik 2017 ini diselesaikan oleh Pak Anies Baswedan di penghujung masa kepemimpinan Pak Anies Baswedan di September 2022 ini. Terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.